Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Karati dengan ujung NIM 7075. Pada video kali ini, saya akan membahas jurnal dengan judul Varietal Improvement of Strawberry, Monoclonal Fluorescent Asing in Vitro Technique. Nah, jurnal ini ditulis oleh Karom et al. Tahun 2025. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah stroberi merupakan buah yang bernilai gizi tinggi dan penting secara ekonomi. Di Bangladesh, stroberi sering tidak cocok karena varietasnya yang tersedia kurang adaptif terhadap kondisi iklim lokal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan varietas yang lebih sesuai melalui teknik kutul jaringan dan variasi somaklona. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu tujuan penelitian menghasilkan varietas stroberi yang lebih baik dan adaptif terhadap kondisi agroklimat Bangladesh melalui variasi somaklonal menggunakan teknik in vitro. Nah, pada metode ini bisa dilihat teman-teman, yaitu explant dari tanaman stroberi in vitro dikultur pada media MS dengan kombinasi PGR dengan Su4D, NNA, dan BA untuk induksi kalus. Kalus yang terbentuk dikultur ulang untuk regenerasi tunas pada media dengan kombinasi BA, NAA plus KIN. Selanjutnya, tunas yang tumbuh kemudian diinduksi untuk perakaran di media MS, 1/2 MS tanpa PGR. Selanjutnya, planlet diaklimatisasi dan ditanam di lapangan. Evaluasi morfologi dilakukan untuk memilih somaklonal unggul. Oke, nah dari hasil ini teman-teman, boleh kita lihat bahwa induksi kalus dari daun stroberi, pertama, explant daun in vitro dikultur pada media MS dengan kombinasi hormon. Selanjutnya, kombinasi paling efektif yaitu 2,0 mg per L NAA plus 0,5 mg per L BA. Lalu, kalus terbentuk pada 93,33% explant. Kalus berwarna putih krem, tekstur kompak, ideal untuk regenerasi. Selanjutnya, pada regenerasi tunas, kalus dipindahkan ke media regenerasi tunas dengan kombinasi BA plus NAA plus KIN. Selanjutnya, kombinasi terbaik yaitu pada 1,5 mg per L, BA ditambah 0,75 mg per L, NAA ditambah 0,5 mg per L. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa 60,7% kalus menghasilkan tunas, dan rata-ratanya 16,7 tunas per kalus. Tunas dimultifikasi untuk menghasilkan banyak planet. Nah, selanjutnya, pada perakaran dan aklimatasi, tunas diinduksi akar di media MS dan 1/2 MS tanpa PGR. Hasilnya 100% rooting di MS, 86% di 1/2 MS. Setelah akar tumbuh, tanaman diaklimatasi bertahap. Lalu ditransplantasikan ke pot lalu ke lapangan. Nah, selanjutnya itu pada variasi somaklonal yang diamati, ada variasi besar pada tinggi tanaman, jumlah daun, panjang petiol dan stolon, selanjutnya adalah jumlah kluster dan buah, lalu bentuk dan berat buah. Beberapa somaklonal menunjukkan performa lebih baik dari tanaman induk. Lalu yang terakhir, seleksi varietas baru. 3 somaklonal unggul diseleksi, RABI1, RABI2, RABI3. RABI3 paling unggul. Produksi tinggi, seperti produksi tinggi, buah seragam, adaptif, cocok untuk musim dingin Bangladesh. Lalu sudah dibudidayakan secara komersial oleh petani. Nah, di sini teman-teman boleh lihat untuk gambar yang pertama, ini bahan tanam untuk kultur in vitro. Menunjukkan asal-usul tahap awal bahan tanam stroberi yang digunakan dalam kultur jaringan. Yang A, tanaman sumber, di mana stroberi varietas salad ditanam di lapangan sebagai sumber eksplan. Lalu gambar yang B, eksplan pucuk tunas diambil dari tanaman sumber untuk inisiasi kultur. Sedangkan yang C, segmen nodus, di mana bagian batang yang juga digunakan sebagai eksplan alternatif. Dan D, tanaman in vitro, stroberi hasil perbanyakan kultur jaringan di media MS untuk multiplikasi. Dan yang E, segmen daun untuk induksi kalus, di mana diambil dari tanaman in vitro digunakan untuk memicu pertumbuhan kalus. Jadi pada gambar yang pertama ini adalah tahap awal penting sebelum masuk ke variasi somaklonal, karena keberhasilan regenerasi bergantung pada explant yang sehat dan responsif. Lalu pada gambar yang kedua, induksi kalus dan regenerasi tunas. Nah, pada gambar ini menunjukkan bagaimana daun dikultur untuk membentuk kalus dan bagaimana kalus tersebut diregenerasi menjadi tunas. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar A, itu kultur awal segmen daun, di mana daun ditanam pada medium MS untuk memulai pembentukan kalus. Lalu yang B, pembentukan kalus. Kalus terbentuk dari daun pada medium MS ditambah 2,0 mg per L, NAA plus 0,5 mg per L, BA. Kalus berwarna putih, krim, dan kompak, cocok untuk regenerasi. Lalu gambar yang C boleh teman-teman lihat bahwa B sama C sama ya teman-teman. Selanjutnya gambar D dan E yaitu regenerasi tunas, di mana kalus kemudian tumbuh menjadi beberapa tunas di media MS plus 1,5 mg per L BA ditambah 0,75 mg per L NAA plus 0,5 mg per L KIN. Nah, lalu gambar yang F ini bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah multiplikasi tunas, di mana tunas hasil regenerasi diperbanyak
lebih lanjut untuk mendapatkan jumlah tanaman yang cukup banyak. Maknanya, tahapan gambar kedua ini menunjukkan keberhasilan teknik in vitro untuk menghasilkan variasi genetik dan perbanyakkan tanaman. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pada gambar yang ketiga ya teman-teman, bahwa ini adalah proses aklimatasi dan penanaman di lapungan. Nah, tujuan dari ini adalah mendokumentasikan proses transisi tanaman dari lingkungan in vitro ke kondisi lapangan. Nah, boleh teman-teman lihat untuk gambar A, itu adalah aktivasi awal, di mana tanaman mudah ditempatkan di tempat lembab dan suhu ruang untuk adaptasi. Kemudian yang B, penanaman di pot plastik, di mana setelah 15 hari tanaman dipindahkan ke pot dan ditutup plastik untuk menjaga kelembapan. Nah, lalu yang C ini ya teman-teman, tanaman di lapangan setelah 20 hari. Nah, tanaman mulai tumbuh stabil di tanah terbuka. Lalu selanjutnya D, tanaman setelah 30 hari, pertumbuhan lebih kuat dengan pembentukan stolon dan daun baru. Nah, pada tanaman E, kondisi ladang setelah 45 hari, tanaman semakin lebat dan membentuk kanopi. Nah, untuk yang F ini adalah tanaman setelah 75 hari, ladang penuh dengan tanaman stroberi yang sehat dan produktif. Nah, makna dari gambar yang ketiga ini adalah menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan tinggi, aklimatasi dan potensi komersialisasi varietas hasil kultur. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir ya, teman-teman, gambar terakhir. Ini menunjukkan bahwa variasi soma klonal pada morfologi dan buah menunjukkan hasil akhir dari penelitian, yaitu variasi nyata yang muncul dari proses kultur jaringan. Nah, pada gambar A, B, dan C, itu varietas baru dari RABI1, RABI2, dan RBA3. Tiga soma klonal terpilih dengan performa yang terbaik. Sedangkan D, E, dan F pada gambar ketiga ini tanaman dengan buah, perbedaan ukuran, dan bentuk buah terlihat jelas di antara varietas. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, D, E, dan F memiliki bentuk yang berbeda. Sedangkan GH, dan I itu buah individu dari masing-masing soma klonal. Bentuk dan ukuran yang berbeda menandakan variasi genetik yang signifikan. Sedangkan teman-teman lihat nih yang bagian J, buah dari soma klonal abnormal. Contoh buah dengan bentuk tidak normal juga dihasilkan dari soma klonal. Jadi proses soma klonal itu tidak semerta-merta menghasilkan buah yang sempurna, teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di gambar C ini juga menghasilkan hasil yang abnormal gitu, atau bentuk yang tidak biasa dari yang semestinya gitu. Bisa kita lihat juga di antara 3G, H, dan ini juga, tiga perbedaan tanaman ini juga berbeda bentuknya, teman-teman. Nah, pada gambar keempat ini membuktikan bahwa teknik ini berhasil menjadi varietas baru dengan karakter unik dan membuka peluang seleksi varietas unggul. Nah, adapun kesimpulan, teknik varietas soma klonal melalui kultur jaringan berhasil menghasilkan varietas stroberi baru yang unggul dan adaptif terhadap iklim Bangladesh. Varietas ini telah berhasil dibudidayakan secara komersial. Oke, mungkin ini saja penjelasan mengenai soma klonal di bidang pangan ya teman-teman. Yang saya ambil itu adalah stroberi atau Fragaria ananasa Dutch. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.